Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari saya undang semua bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Katakan Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, amin, haleluya. Dia Yesus, katakan Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku. Katakan dan ampuniku, ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa.
katakan dia cinta daku, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, oh, dan Yesus punya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, dirikan Yesus, punya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, kami mau katakan bagi yang mulia. Amin, haleluya. Oh, ku angkat tanganku. Amin, haleluya, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang kami puja, Amin, Engkau yang kami haleluya. sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai saat hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus kami datang untuk beribadah kepada-Mu Haleluya. Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang akan hadir dalam setiap ibadah kami. Amin. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati kami semua. Tuhan Yesus, Engkau yang memakai, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Pemain musik, worship leader, singer, bahkan hamba firman-Mu, kami percaya mereka tinggal dalam Amin. urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian, Dia Sambut Sang Raja. Mari kita Sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang
haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia nama. Katakan puji hosana, puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, amin. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Puji hosana, mulia namanya. Katakan mulia namanya, mulia, mulia namanya, mulia namanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin, haleluya. Dia yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Untuk itu mari kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu,
katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamat. Katakan, kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah benar. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku. Amin, haleluya. Dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah benar. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik. Amin, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, haleluya. Yesus, Dia baik bagi, oh Dia sungguh baik. Amin, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lagi katakan, Dia sungguh baik. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lagi dengan lembut katakan, Dia sungguh baik. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik. Amin, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Oh, Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kau baik. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang baik.
sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasihnya, ingat kasihnya, oh ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya, oh takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya, oh dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, oh Tuhan, dia puaskan, oh hasratku, hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan. Amin. Hasratku, oh besar kasih Allah, besar kasih Allah
kuasanya. Amin, haleluya, haleluya. Dia penuhkan Tuhan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Lagi katakan besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami tidak dapat melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak dapat melupakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Kami yang sebenarnya tidak layak Tuhan, tetapi karena darah-Mu yang melayakkan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga bukti nyata kami boleh ada sampai hari ini. Kami masih boleh memuji Tuhan, kami masih boleh menyembah Tuhan. Ini semua karena karya-Mu di atas kayu salib buat kami Tuhan, supaya kami yang berdosa tidak binasa, melainkan Tuhan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan, membentuk setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang dapat membuat kami mengerti Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia dengan urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan itu dapat menjadi kekuatan, menjadi kekuatan yang baru, menyegarkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Terima kasih
kepada Tuhan untuk semua kebaikan, anugerah, kemurahan, pertolongan, penyertaan, apapun itu yang bisa kita daftarkan untuk semua yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kita. Sebab kalau kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Seburuk apapun pengalaman yang kita hadapi tidak pernah merubah kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Dan puji Tuhan saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus. Kita patut bersyukur Tuhan sudah menolong dan melewatkan bulan Juli dengan baik. Sehingga kalau kita ada saat ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penyampaian firman Tuhan berkaitan dengan pengalaman para murid saat mereka ada di tengah danau yang bergelora, lalu kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Ada mujizat yang terjadi, bagaimana kuasa Yesus mengatasi alam di mana dia berjalan di atas air. Bahkan Petrus pun berkesempatan untuk mencicipi sedikit pengalaman yang fenomenal tersebut, yaitu dia berjalan di atas air. Nah, puji Tuhan saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali dalam peristiwa tersebut, tapi saya coba untuk kita sama-sama belajar mengambil pengalaman yang sama tapi dengan berkat yang berbeda yang saya percaya kita bisa dapatkan lewat kisah di mana para murid ada di tengah-tengah keadaan yang berbahaya. Nah saudara, kalau pada minggu yang lalu kita melihatnya di Matius pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33, maka pagi ini kita akan melihatnya dari Injil yang lain, yaitu di Injil Markus pada pasal yang ke-6. Mari kita melihat dalam Injil Markus pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal 6 ayat yang ke-30 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Tentang Yesus berjalan di atas air. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa sepertinya Tuhan itu bekerja lambat. Karena ada dalam keadaan tekanan, situasi yang tidak menentu, lalu juga ancaman bahaya, bahkan kematian yang siap melanda kehidupan para murid pada saat itu, seakan-akan pertolongan itu datangnya terlambat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perikop tersebut, saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dahulu latar belakang dari peristiwa tersebut adalah terjadi setelah peristiwa mujizat yang Yesus kerjakan bersama dengan para murid, yaitu ketika mereka harus melayani 5.000 orang laki-laki saja, Alkitab tulis demikian, yang mengalami kelaparan karena telah beberapa waktu lamanya mengikuti perjalanan Yesus, mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan. Sampai di sore hari itu mereka, Yesus perhatikan bahwa mereka seperti orang yang kesusahan. Mereka kelaparan dan sangat membutuhkan pertolongan. Kita akan mengawalinya dengan membaca terlebih dahulu di ayat yang ke-35, saudara-saudara.
Di situ dimulai tentang perikop bagaimana Yesus memerintahkan para murid untuk memberi mereka, maksudnya orang banyak tersebut, makan. Coba kita perhatikan ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara perhatikan, kita melihat di sini ketika katanya hari sudah mulai malam. Dalam terjemahan lama, di situ dipakai kata hari hampir petang. Hari hampir petang. Nah, saudara, menurut catatan, dalam tradisi orang Yahudi, ada dua pemahaman tentang petang atau hari menjelang malam. Yaitu yang pertama, saudara, kisaran waktu antara pukul 3 sore sampai sebelum matahari terbenam. Lebih kurang antara jam 5, jam 6. Itu disebut juga hari hampir petang. Tetapi kemudian saudara, ada pemahaman yang kedua tentang hari petang ini. Yaitu dari jam 6 sore sejak terbenamnya matahari sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 35, lalu saudara bandingkan di ayat 47, ketika hari sudah malam. Nah, ini mengacu kepada periode petang yang kedua, yaitu setelah matahari tenggelam sampai jam lebih kurang tengah malam atau jam 12.00. Nah, kenapa saya mengajak saudara untuk melihat tentang waktu ini? Karena saudara berbicara tadi di awal, Yesus sepertinya berlambatan. Yesus sepertinya terlambat, begitu ya, lama. Nah, ini berbicara soal waktu. Coba kita renungkan, saudara. Saya percaya saudara tentu sudah mengerti kisahnya, yaitu ketika Yesus perintahkan para murid untuk memberi makan orang banyak, lalu orang banyak tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok, dan Alkitab mencatat bahwa di ayat yang ke-44 yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kalau mereka membawa istri mereka, lalu disertai dengan anak mereka, katakanlah 5.000 laki-laki, kita anggap mereka semua sudah berkeluarga dengan 1 orang istri, dengan 2 orang anak. Berarti sudah lebih kurang 20.000, ya kan? Jangan kita ukur seperti Yakub, 4 istri, 13 anak. Kita nggak usah hitung terlalu banyak seperti itu, gitu ya saudara. Dengan jumlah yang minimal saja, 1 istri, 2 anak, KB, gitu kan ya. Ya, jadi lebih kurang 20.000. Nah, coba saudara bayangkan di petang yang pertama ini, ketika didapati bahwa orang-orang ini kelaparan, lalu kemudian Yesus memerintahkan para murid untuk memberi makan. Coba saudara bayangkan, kira-kira butuh berapa waktu lamanya 12 orang murid ini bekerja, membagi-bagikan roti. Ini 20.000 orang loh, saudara. 20.000 orang. Anggaplah kalau kita mulai jam 3. Start. Kira-kira sampai jam 6, jam 7. Itu pun harus tanpa berhenti. Para murid ini jalan, ya, ngebagiin roti ke 20.000 orang ini, gitu loh saudara. Jadi bayangkan betapa lelahnya mereka, betapa capeknya mereka,
Karena mereka sudah bekerja keras membagi-bagikan roti untuk sekian banyak orang. Mereka dalam keadaan kelelahan. Tapi kemudian saudara, singkat cerita, Yesus kemudian memerintahkan mereka untuk menyeberang. Ya, di Matius pasal 14 ayat 22, yaitu minggu yang lalu, dikatakan bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk berangkat. Dan kalau saudara juga membaca di ayat 45, Markus pasal 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi coba saudara bayangkan, walaupun mereka masing-masing dapat tuh satu bakul saudara. Karena Alkitab catat demikian. Ya, potongan-potongan dikumpulkan, akhirnya terkumpul 12 bakul. 12 orang murid, masing-masing dapat satu bakul. Jadi jangan khawatir kalau saudara bekerja, pasti ada upah. Ya, siapkan saja bakulnya. Untung bakulnya ada, begitu ya saudara. Kita tidak tahu berapa banyak itu bakul. Satu bakul berapa banyak itu isinya. Tapi artinya saudara, ada bonus yang Tuhan sediakan. Hanya mereka disuruh pergi. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan saudara, kalau kita baca di ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Kalau di Injil yang lain dikatakan mereka sudah mendayung kira-kira 2-3 mil. Dalam hitungan kalau 1 mil 1,609 kilometer, maka kalau 2 sampai 3 lah berarti kira-kira mereka antara 3,2 sampai 4,8 kilometer. Mereka sudah mendayung perahu dengan bantuan angin yang meniup layar perahu mereka. Ya saudara, lalu kemudian saudara, terjadilah sesuatu, yaitu angin ribut. Nah kalau kita bandingkan, coba saudara lihat di Yohanes pasal yang ke-6. Di Yohanes pasal yang ke-6, di situ dituliskan demikian. Di ayat yang ke-16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang ya, laut bergelora karena angin kencang. Jadi rupanya saudara, ketika mereka mulai berlayar kira-kira 2 sampai 3 mil, ya 3 sampai 4,8 kilometer, ketika mereka sudah ada di tengah-tengah danau, kemudian terjadilah angin, gelombang. Saudara, memang letak dari Danau Galilea, saudara. Danau Galilea ini adalah danau air tawar yang memiliki letak di bawah permukaan laut, itu kedua setelah Laut Mati. Laut Mati adalah yang pertama terendah di bawah permukaan laut. Sementara Danau Galilea ini yang kedua. Dan itu bentuknya seperti palung, di mana saya lupa di posisi sebelah mana itu ada pegunungan atau perbukitan, di mana dengan begitu saja itu bisa terjadi angin yang membuat danau tersebut bergelora. Sehingga walaupun mungkin ketika mereka berlayar di awal di pantai itu baik-baik saja, itu bisa dengan tiba-tiba di tengah danau terjadi gelombang yang membuat mereka harus mengandalkan kekuatan mereka. Dan saudara, disebut ini adalah angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari haluan yang berlawanan dengan arah kapal. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka sudah berjam-jam bekerja, membagi-bagikan roti, begitu ya.
Lalu kemudian mereka naik ke perahu, mulai mendayung. Setelah beberapa kilometer terjadi angin sakal di mana terpaksa mereka harus mengeluarkan lagi tenaga ekstra untuk bisa melawan angin sakal agar perahu bisa bergerak ke muka. Nah, kemudian saudara kita kembali di Markus pada pasal yang ke-6. Nah di sini saudara, di ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Hari menjelang malam yang kedua itu setelah matahari terbenam sampai kira-kira jam 12. Ya. Kita tidak tahu berapa lama mereka mendayung, tapi kalau disebutkan 3,2 sampai 4,8 kilometer, ya itu tidak akan membutuhkan berjam-jam begitu ya saudara ya. Ya paling anggaplah 1 jam, kira-kira antara jam-jam 12-an lah, kira-kira begitu ya. Mereka, dan saudara perhatikan, ketika mereka ada di tengah danau terjadi angin sakal. Mereka Alkitab katakan ditimbus dengan gelombang, diombang-ambingkan, dan mereka kepayahan. Nah, saudara, kata kepayahan di sini, saudara, itu dalam bahasa aslinya memiliki pengertian penyiksaan atau menyusahkan, yang artinya mendayung dengan keras untuk melawan angin. Mendayung dengan keras untuk melawan angin. Kembali saudara, kalau seandainya ketika di tengah danau, di tengah malam terjadi angin sakal tersebut, dan mereka kepayahan mendayung, Yesus baru datang menjumpai mereka kira-kira jam 3 malam, jam 3 subuh. Jadi saudara bayangkan, kalau dari jam 12, ini baru perkiraan gitu ya saudara, lebih kurang 3 jam tuh saudara. Udah capek ngebagiin roti, boro-boro mau santai, ya mau istirahat, malah harus berjuang lagi. Kalau sore menyelamatkan nasib orang yang lapar, sekarang harus menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan yang mungkin tidak habis pikir, Yesus yang suruh mereka pergi ke tengah danau, pergi menyeberang lebih dulu. Kita tidak tahu apa yang dipercakapkan oleh para murid saat itu. Tapi yang pasti mereka kepayahan. Mereka berjuang untuk coba mengatasi hal tersebut. Tapi sepertinya Yesus berlambatan datang, ya saudara. Tadi saya katakan, kalau seandainya tengah malam terjadi angin ribut tersebut, mereka kepayahan berjam-jam, baru jam 3 Yesus datang. Sepertinya kan Yesus berlambatan, gitu ya saudara. Kalau saudara juga membaca bagaimana Yairus punya anak hampir mati, datang menemui Yesus minta pertolongan, Yesus jalan gak langsung ke tujuan saudara. Dikisahkan hanya satu kisah saja. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, menjamah ujung jubahnya, sehingga Yesus harus berhenti dulu. Coba saudara bayangkan, sepertinya kan berlambatan. Sampai akhirnya kemudian dari rumahnya Yairus datang, udah gak usah ngerepotin guru lah, orang anakmu sudah mati. Kan begitu beritanya ya saudara. Seakan-akan Yesus berlambatan. Yang kedua, yang mungkin kita sangat ingat, bagaimana ketika berita Lazarus sakit, Yesus menahan diri berapa hari? Nah kan, kalau nggak salah berapa, 2 hari ya? 4 hari. 4 hari. Nah, bisa baca tuh di Yohanes pasal yang ke-11. Kan makanya kan coba katanya kalau engkau datang guru, dia tidak akan mati, ya kan? Tapi Yesus sengaja menahan. Beritanya dia nggak akan mati, gitu kan? Tidur.
Ada berapa hari? 2 hari. Ya, kalau 4 hari kelamaan ya, Fon. 2 hari saja, gitu kan ya. Kok kayaknya gimana gitu ya? Saudara, yang namanya menunggu dalam kondisi menyakitkan, menyedihkan, kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, itu terasa sangat lama. Ya. Dan ini yang dialami juga oleh para murid. Mereka udah kepayahan. Tapi Yesus kok kayaknya belum datang gitu ya. Dan datang pun dengan cara yang spektakuler. Berjalan di atas air. Tapi itu bukan itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi bagaimana Yesus dalam tanda petik, dia mungkin lambat, saudara. Tapi saya percaya dia tidak pernah terlambat. Dia punya schedule yang tepat. Dia punya jadwal waktu yang tepat. Gitu ya. Mungkin ada di antara kita bertanya kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kok kayaknya lama gitu kan. Aduh, udah pengen pulang kampung, gak bisa pulang-pulang gitu kan. Aduh, gitu kan ya. Saudara percayalah, ada waktu. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berjalan saja sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Ya. Tanpa terasa kan saudara? Kami berbincang-bincang dengan anak-anak Mial Sasa. Udah lama ya. Kan gak berasa loh saudara, tahu-tahu sekarang udah bulan Agustus lagi. Hanya dalam hitungan hari. Ya, mereka akan kembali. Ya mohon doanya saja supaya semua berjalan dengan baik ya saudara. Waktu awal berangkat di akhir Januari, di awal Februari saudara, waduh lama banget ya ke Agustus. Sekarang ya sudah di Agustus. Sesuatu yang bergerak dengan begitu cepat. Dan saya percaya itu ada dalam koridor waktunya Allah. Yang dengan tepat dia mengatur dan mengendalikan. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah selanjutnya saudara, kalau kita melihat bagaimana mereka begitu payah, mereka begitu kesusahan menghadapi air yang bergelora, gelombang yang begitu hebat. Tetapi saudara itu tidak sampai membinasakan mereka. Saya teringat saudara sebuah janji yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-93. Mazmur 93. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga dan 4. Mazmur 93 ayat 3 dan 4. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Haleluya. Ini janji yang Tuhan berikan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang mengatasi gelora alam yang dahsyat sekalipun. Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Allah. Saudara, dia mengendalikan alam, dia mengendalikan situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita. Puji Tuhan, haleluya. Kembali di dalam Markus pasal yang ke-6 tadi, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat pada ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kita lihat, perhatikan dalam ayat yang ke-50. Bagaimana Yesus memberikan sebuah pengharapan. Dia berkata, tenanglah. Saudara, kata ini memiliki sebuah pengertian, berhentilah merasa takut.
Yesus berkata, tenanglah, yang memiliki arti berhentilah merasa takut. Saudara, jujur, ada banyak hal yang menakutkan bagi kita. Ketakutan yang berbeda mungkin satu dengan yang lain. Tapi setiap kita punya ketakutan, punya kegelisahan, punya kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, tenanglah. Janganlah, berhentilah merasa takut. Ya, percayalah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, tenanglah, berhentilah merasa takut. Aku ini. Saudara, di tengah danau yang gelap gulita, di tengah gelombang laut yang begitu luar biasa, mungkin mereka juga sibuk, ya saudara, mengusap wajah mereka dari percikan air yang datang ke atas perahu. Tetapi Yesus hanya berkata, aku ini. Saudara, seharusnya kita mengenal siapa yang datang kepada kita. Sama seperti domba mengenal suara gembala. Dan Yesus katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa kehadiran Dia itu akan memberikan pertolongan. Kehadiran Dia akan memberikan sebuah jaminan. Saudara, saya teringat di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Di situ dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, kok kenapa di ayat yang kelima peringatan jangan menjadi hamba uang, dalam terjemahan lama jangan mencintai uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kok dilanjutkan dengan sebuah firman yang seakan-akan mengingatkan kembali kita bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu berkuasa dan Dia tidak akan membiarkan kita. Kenapa, saudara? Apa kaitannya dengan mencintai uang? Lalu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada? Itu dikaitkan dengan keyakinan kita bahwa Allah ada. Dan Allah peduli dan Dia sanggup mau menolong kita. Saudara, COVID-19 bukan semata-mata menghantam kesehatan dan kehidupan manusia, tapi juga membawa dampak secara global, terutama dalam dunia bisnis dan perekonomian. Dan itu sangat menimbulkan kekhawatiran. Saya ingat di Matius dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Allah atau Mammon. Mammon bicara tentang keuangan dan secara umum ekonomi. Saudara, berapa banyak manusia modern yang begitu bergantung dengan uang kekayaan. Dan mereka menjadikan itu sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan izinkan lewat COVID ini untuk kita belajar seperti burung di udara yang Tuhan jamin sehingga kita tidak perlu khawatir. Saya selalu berdoa supaya Tuhan berikan ide-ide kreatif kepada anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, saya berdoa supaya Tuhan melakukan breakthrough. Di tengah badai yang bergelora, ada breakthrough secara pribadi buat Petrus. Dia bisa berjalan di atas air. Dan saya juga berdoa supaya jemaat di tempat ini alami breakthrough dari Tuhan. Terserah seperti apa
Tuhan punya mau dan kita punya keberanian untuk bertindak sesuai dengan perintah Tuhan ketika dia berjalan. Berjalanlah, turun, berjalanlah. Tapi kembali kepada ayat ini saudara, kenapa dikaitkan dengan seakan-akan Tuhan itu mengingatkan kembali aku gitu loh. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Kenapa kamu harus, kalau dalam perjanjian lama, kenapa kamu berkhianat, berpaling kepada Mesir, berpaling kepada Asyur, berpaling kepada bangsa-bangsa asing, dan berbalik meninggalkan Tuhan? Apa jadi saudara? Kita sudah pelajari dalam kitab Ratapan, walaupun hanya singkat. Penghukuman datang kepada kerajaan Yehuda karena mereka berpaling meninggalkan Tuhan. Saudara, keadaan tidak akan lebih baik. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi jangan andalkan harta. Kita perlu harta, kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya dalam hidup kita. Yang kita pentingkan, yang kita perlukan adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan menarik saudara, dia mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, terjemahan yang disalin ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki sebuah tulisan yang luar biasa kalau menurut pendapat saya. Saya tulis demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau ataupun sekali-kali meninggalkan engkau. Coba saudara bayangkan, terjadi pengulangan walaupun dalam bentuk kalimat negatif ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau ataupun sekali-kali meninggalkan engkau. Bayangkan saudara, Allah memberi sebuah jaminan bahwa dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Saudara, kalau saudara membaca catatan kaki untuk ayat ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1 ya. Dan ayat 6 di mana Allah berkata melalui Musa kepada bangsa Israel, jangan takut, aku Allah, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Lalu di ayat yang ke-7, Musa berkata kepada Yosua yang akan menggantikan dia masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada di ayat 7 dan 8. Dan yang kemudian saudara di Yosua 1 ayat 5 kembali diulangi. Allah berfirman kepada Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, jadi kaitannya saudara adalah bagaimana eksistensi Allah dalam sebuah pengakuan kita akan kehadirannya yang akan menolong, memimpin dan menyertai kita. Termasuk kita ketika kita melewati hari-hari ini. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan menyertai kita karena dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, percaya saja. Saya akhiri di Markus pasal yang ke-6 tadi saudara. Di ayat yang ke-51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Kalau saudara membandingkan dengan pasal yang keempat di mana Yesus meredakan angin ribut, Yesus berkata, diamlah, tenanglah, maka angin pun reda. Tapi saudara perhatikan, dalam peristiwa ini Yesus tidak mengatakan apapun. Tapi ketika dia menjejakkan kakinya di lantai perahu yang sama yang dijejak oleh para murid, laut menjadi teduh. Saudara, kehadiran Yesus memberikan kepastian, jaminan bahwa kita akan melewati semua peristiwa dengan pertolongan karena penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Haleluya. Mari
Kita akan merespon firman Tuhan sambil kita menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita akan menyanyikan pujian, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Main di mana? Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita ulangi kembali, mari saudara-saudara kita berdiri bersama. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari Yesus memegangku, nyanyi dengan iman, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku kemenangan.
memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Gelora laut, gelombang yang menerpa perahu kehidupan kita. Dan kita begitu payah untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita merasa seakan-akan Tuhan berlambatan untuk menolong kita. Tapi kita melihat dari firman Allah, Yesus ada di bukit, tapi dia tahu. Oleh karena itu dia bergerak tepat pada waktunya. Dia datang dengan sebuah berita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenanglah, haleluya. Jangan takut. Ya, aku ini. Jangan takut. Dan ketika Yesus menjejakkan kakinya di perahu tersebut, angin pun menjadi reda. Dan perahu itu bisa melanjutkan perjalanannya. Pagi hari ini, mari nantikan pertolongannya. Rasakan dengan iman kita. Tangan kanannya memegang hidup kita. Dan ia yang akan menuntun kita tiba di seberang sana. Dalam damai dan sentosa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Terima kasih untuk firman-Nya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Tentu sudah menyiapkan roti dan cawan. Kita akan sama-sama melakukannya. Siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya persilahkan pelayan perjamuan untuk tampil ke muka. Kita nyanyikan kembali pada referennya. Kita akan masuk di dalam doa. Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau memegang tangan kami. Dan Engkau akan memberi kami kemenangan. Kami berani berkata seperti ini. Karena firman-Mu yang sudah memberikan kesaksian kepada kami. Engkau peduli dengan kesusahan yang dihadapi oleh para murid. Yang dalam kepayahan harus mendayung perahunya. Yesus datang menghampiri. Dan Yesus memberikan kemenangan kepada mereka. Demikian juga dengan kami pagi ini Tuhan. Engkau mengerti pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami. Kami yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan. Engkau melihat, memperhatikan dan mempedulikan. Dan Engkau akan menghampiri kami. Dan Engkau yang akan menuntun
kehidupan kami. Amin. Dan Engkau yang akan memberikan kemenangan. Amin. Kuatkan iman kami untuk kami berani percaya bahwa janji-Mu bagi kami ya dan amin adanya. Dan kami akan alami pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan juga di hadapan kami ada roti dan cawan. Inilah daging tubuh Kristus yang terpecah, darah Yesus yang tercurah untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Inilah korban yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berkatilah roti dan cawan ini Tuhan, karena ini adalah makanan yang sungguh bagi jiwa kami. Demikian kami sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya bukan kutuk yang datang, tetapi berkat yang datang bagi kami, sehingga yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan, dan kami memiliki kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik di tempat ini, di rumah umat-Mu masing-masing Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Lakukan perjamuan kudus, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara akan dilayani dengan perjamuan kudus, dan saudara yang di rumah juga bisa mulai membagikan roti dan cawan. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Puji Tuhan, mari kita akan lakukan perjamuan kudus ini. Kita pegang roti di tangan kanan, cawan di tangan kiri. Setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan makan bersama-sama. Puji Tuhan, mari saudara kita angkat roti di tangan kanan sedikit lebih tinggi sambil memandang, mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Kita akan dengarkan firman Tuhan, lalu setelah itu kita akan makan bersama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan dengan iman, makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, bersyukur untuk tubuh yang sudah terpecah. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Segala penyakit kami Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan, angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Saudara, apa yang ada di tangan kita ini adalah jaminan, ini adalah meterai bahwa dia akan menyertai kita sampai ia datang kembali. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya dosa kita disucikan dan kita diampuni. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan iman, minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk jaminan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Sehingga ketika kami melewati badai yang bergelora dalam kehidupan ini, baik secara pribadi dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, usaha bisnis kami, kehidupan kami tahu Tuhan melihat, Tuhan mengerti betapa payahnya kami, dan Tuhan bersegera untuk menolong kami. Sepertinya Tuhan lambat, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau tepat pada waktunya menolong, membela, dan menyelamatkan kami. Karena itu mari Tuhan, lawat kami dimanapun kami berada saat ini. Khususnya untuk umat-Mu di rumah mereka masing-masing, dengan pergumulan masing-masing juga. Tuhan tolong, Tuhan bela. Biar mereka boleh alami secara pribadi bagaimana kuasa Tuhan nyata sempurna dalam hidup mereka. Bapak hamba berdoa khusus untuk mereka yang sakit. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Biar mereka alami kuasa kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga anugerahkan bagi setiap rumah tangga dengan damai sejahtera sukacita di tengah gelora hidup ini Tuhan. Karena Yesus hadir memberikan kepastian akan pertolongan itu. Tuhan tolong berikan ide-ide kreatif. Bahkan breakthrough, terobosan dari Tuhan, Tuhan kerjakan dalam tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkatilah tiap-tiap keluarga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati
Terima kasih Bapak hamba menyerahkan tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Tiap usaha, tiap pekerjaan, bahkan tiap perjalanan dan pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberkati dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan senantiasa. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, biarlah kita akan menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online dengan penyelenggaranya area Alam Sutra dan sekitarnya jam 19.30. Lalu hari Jumat Beatstone secara online jam 19.30. Kemudian hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah remaja pemuda secara online. Kemudian dilanjutkan jam 19 atau jam 7 malam dengan ibadah wanita secara online. Lalu kembali pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah umum jam 8 pagi secara online dan sekolah minggu jam 10 pagi secara online. Puji Tuhan, setelah ibadah ini akan dilaksanakan kebaktian sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, itu disampaikan sebagai pengumuman kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat perhatiannya, juga kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.